Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 3 April tahun 2024 adalah hari Rabu dalam Oktav Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 3, ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lalu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saksi iman akan kebangkitan. Dalam perikop Injil Lukas yang dibacakan hari ini, ditampilkan kesaksian Paskah. Dua orang murid dalam perjalanan ke kampung Emmaus dijumpai Yesus. Yesus berjalan bersama mereka. Yesus mengajak mereka untuk berbincang-bincang tentang peristiwa wafat dan kebangkitannya. Yesus mengerti keterbatasan wawasan mereka, sehingga belum percaya akan misteri wafat dan kebangkitannya. Yesus menanggapi undangan mereka untuk tinggal bersama dengan mereka. Yesus menerangkan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Semuanya itu dilakukan Yesus untuk membangkitkan iman mereka akan kebangkitan. Dan memang hati mereka berkobar-kobar pada waktu mendengarkan kisah yang dibawakan Yesus dan perbuatan yang dilakukan Yesus. Mereka akhirnya mengenali Yesus. Sesudah mengenal bahwa orang yang menjumpai mereka adalah Yesus yang sudah bangkit, mereka memberi kesaksian, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Kesaksian menjadi lebih hidup pada waktu mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Peristiwa kebangkitan Kristus sudah menggerakkan dan membangkitkan iman begitu banyak orang. Para murid dan begitu banyak orang lain menjadi percaya akan misteri salib dan kebangkitan Yesus, dan bahkan bersemangat melanjutkan hidup mereka, menyongsong masa depan yang lebih meyakinkan, sambil percaya akan kekuatan salib dan kebangkitan. Mereka bergerak, bahkan memberikan kesaksian tentang apa yang mereka imani itu. Itulah bagian dari buah-buah kebangkitan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita juga mendengarkan kesaksian Paskah oleh Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Kesaksian Petrus didasarkan pada pengakuan iman demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus mengakui bahwa penyembuhan itu terjadi bukan atas kuasanya sendiri, melainkan atas kuasa Yesus. Dan dengan demikian, Petrus menyatakan juga bahwa Allah sungguh sudah bertindak melalui pengakuan dan perbuatan iman Petrus. Kesaksian yang didasarkan pada iman sungguh merupakan suatu kabar gembira. Artinya, sesudah Petrus sendiri bergumul dengan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus, akhirnya dia sampai pada pengakuan iman akan kebangkitan. Petrus memang percaya bahwa peristiwa penyembuhan itu adalah penyelenggaraan ilahi. Kabar ini sungguh menggembirakan mereka semua yang menyaksikan penyembuhan itu. Mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Sungguh luar biasa buah dari kesaksian Paskah itu. Saudara-saudariku terkasih, kita merayakan tindakan Allah sambil ambil bagian dalam perayaan liturgi Paskah.
Lebih lanjut, kita diajak untuk merayakan kebangkitan Yesus sambil memperkuat iman kita akan kebangkitan, dan bahkan lebih lanjut lagi, kita merayakannya sambil memberi kesaksian tentang iman itu dalam perilaku dan tindakan hidup harian kita. Kiranya semua tingkatan perayaan ini menghantar lebih banyak umat manusia lagi untuk berhimpun sambil memuliakan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.